Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pemantapan sesi 3, yaitu mengenai income statement. Namun sebelum membahas income statement dan lain-lain, sebelumnya Ibu ulas kembali mengenai worksheet. Dalam sesi 3 ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu jurnal penyesuaian dan worksheet. Nah, apabila kalian telah menyelesaikan mengerjakan worksheet dengan menjumlah ke pinggir, apabila ada waktu, silakan dijumlahkan ke bawah. Nah, ini semua hasilnya trial balance harus sama, adjusting entries harus sama, debit dengan kredit, kemudian sama adjusted trial balance juga itu harus sama. Nah, baru di income statement, ini pasti berbeda antara debit kredit. Nah, silakan dijumlahkan. Nah, ini jika kredit lebih besar dari debit, maka ini sama dengan laba. Nah, ini labanya 1.720.000. Jadi kesimpulannya, jika kredit lebih besar debit, ini laba, maka laba. Sedangkan jika debit lebih besar dari kredit, maka ini rugi. Nah, karena ini lebih besar di kreditnya, jadi ini laba. Paham kan ya? Nah, kemudian yang ini juga sama, dijumlahkan. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Jadi, jika debit lebih besar dari kredit, ini laba. Dan ini pasti nilainya sama. Ini dikurangi dengan ini. Hasilnya pasti sama. Ya, jadi labanya itu sama. Kalau di income statement kredit kurangi debit, kalau di neraca debit dikurangi dengan kredit. Tapi kita patokannya ke income statement yang ini. Ini juga sama dijumlahkan. Nah, ini cara menjumlahnya. Yang ininya nggak usah di ya. Nah, untuk menjumlahnya cukup sampai sini. Kemudian ditambah yang ada di kolom sini. Hasilnya sama dengan, nah, ini harus sama. Paham kan ya? Nah, kalau sudah worksheet dihitung, kalau ada waktu ini di sesi yang pertama. Kemudian di sesi 3 yang kedua, baru kita mengerjakan income statement. Nah, untuk mengerjakan income statement, ini sumbernya dari worksheet kolom income statement. Ini kan sama namanya income statement. Nah, ini tinggal dipindahin aja. Nomor akun 4, yang ini nomor akun 4 sampai nomor akun 9. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini yang pertama, ini sales. Nah, kita tulis dulu di sini. Sales ya.
Nah, ini berapa nilai salesnya? Sama dengan, lihat ke sini, nilai salesnya yaitu ini. Nah, begitu seterusnya. Ini nomor 4 diisi. Berikutnya setelah akun sales, ada akun apa lagi ini? Sales diskon. Nah, ini cantumkan di sini. Sales, bentar. Nah, ini sales diskon. Nah, ini berapa nominalnya? Nah, ini cantumkan juga di sini. Ini belum dihitung. Ya. Oke. Nah, begini aja. Nah, ini nilai sales. Kemudian ini sales diskon. Berikutnya yaitu ada sales return and allowance. Nah, ini tinggal dihitung. Oke, hasilnya ini dikurangi dengan ini sama dengan nilai net sales. Berikutnya, setelah nomor akun 4, nah itu ada nomor akun 5. Nomor akun 5 di sini cost of merchandise sold. Nah, lihat di sini. COMS. Lihatnya ke sini. Nilai nominalnya 3949. Kita masukkan ke sini. Nah, ini sama dengan ini dikurangi ini. Hasilnya sama dengan laba kotor. Kemudian untuk operating expense, ini diisi nomor akun 5. Nah, ini ini nomor akun 6. Ya, Ibu cantumkan di sini aja ya. Jadi untuk revenue, ini di sini nomor akun 4, ini nomor akun 5. Kemudian operating expense, ini nomor akun 6. Nah, ini semua di operating expense dimasukkan dari mulai utilities expense sampai dengan other operating expense. Nah, ini dimasukkan ke sini nilainya pun. Oke. Nah, kalau sudah ini silakan dijumlahkan. Nah, dijumlahkan didapat hasilnya ini. Setelah itu kita kurangi untuk mendapatkan laba kotornya. Gimana cara menguranginya? Nah, untuk menguranginya sama dengan ini dikurangi dengan ini. Oh, maaf, ini bukan dikurangi ya, karena ini yang minus. Kalau dalam kalkulator kalian itu dikurangi, tapi karena di sini minus, jadi kita atau ini dikurangi dengan ini. Ya, hasilnya ini segini. Nah, kemudian untuk ada revenue, ini diisi nomor akun 8. Ini juga sama. Nah, ini tinggal di salin yang ini interest income, nominalnya nominal yang ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Oke. Nah, ini kan sama 59.820. Ini juga sama. Ya, kalau sudah berikutnya yang other expense. Ini diisi nomor akun 9. Ini juga sama dipindahkan, dimulai dari interest expense sampai late fees expense. Oke. Nah, kalau sudah ini semua dijumlahkan, hasilnya ini. Yang ada revenue juga sama ini dijumlahkan. Kalau sudah, untuk mendapatkan laba bersihnya sama dengan operating profit ditambah ini dikurangi dengan ini. Didapatlah hasilnya ini sama dengan yang ada di worksheet. Nah, ini sama dengan yang di worksheet. Ya, itu untuk income statement. Bisa kan ya?
Setelah mengerjakan income statement, berikutnya adalah mengerjakan laporan perubahan modal atau change of equity statement. Nah, ini sumbernya dari trial balance di soal, kemudian dari dokumen pendukung kunci jawaban sesi 1 jurnal khusus. Jadi nanti pas uji kom itu kunci jawaban sesi 1 akan dibagikan. Kalau untuk sekarang kunci jawaban sesi 1-nya sudah Ibu share di grup kelas. Untuk yang pertama ini beginning balance. Ini diisi dari soal trial balance. Nah, ini stok capital. Stok capital pada 30 November itu berapa? Ini ada di soal di halaman awal, yaitu, nah ini di soal halaman awalnya yang ini, trial balance. Nah, di sini stok capitalnya 3 miliar 990. Nah, ini tinggal diketik aja. Oke, nah kalau sudah, kemudian untuk nilai equity ini sama dengan dijumlahkan dari stok capital ditambah retained earning. Nah, retained earning juga sama dari sini. Nah, berikutnya itu ada additional capital atau bahasa Indonesianya penambahan modal. Nah, ini lihatnya dari dokumen pendukung atau kunci jawaban sesi 1. Additional capital lihatnya di CRJ. Nah, ini ada penambahan modal. Nah, ini nomor akunnya 3110, nominalnya 245 juta. Nah, ini simpan di sini karena penambahan modal ini menambah ke dalam stok capital, menambah modal saham. Oke, nah ini di retained earning dikosongkan, di equity-nya sama dengan berarti, nah ini dijumlahkan stok capital ditambah retained earning. Nah, 245 juta ditambah 0 sama dengan 245 juta. Nah, berikutnya itu ada net income. Nah, net income ini kita lihatnya dari laba bersih di income statement. Nah, ini laba bersihnya berapa? Nah, ini laba bersihnya 172018239. Nah, ini simpan di retained earning. Karena net income ini menambah laba ditahan. Kalau sudah sama ini juga dijumlahkan ya. Nah, ini stok capital ditambah retained earning hasilnya berapa? Kemudian di description diisi juga dengan dividen. Untuk dividen kita ambilnya dari general journal. Di sini ada dividen 302.500. Kita simpan di sini di kolom retained earning. Karena dividen mengurangi laba ditahan. Setelah itu silakan dijumlahkan. Ini sama tinggal dipindahkan saja. Kalau sudah dijumlahkan ke pinggir, kita jumlahkan ke bawah. Nah, ini hasilnya. Itu cara mengerjakan laporan perubahan modal. Berikutnya lagi yaitu setelah laporan perubahan modal adalah bank rekonsiliasi. Nah, ini bank rekonsiliasi. Ya, jika tadi dalam laporan perubahan modal sumbernya itu dari kunci jawaban sesi 1 dan trial balance soal, untuk bank rekonsiliasi ini sumbernya bisa dari worksheet dan AJP. Nah, ini yang pertama. Cash balance per bank statement. Ini lihat ke worksheet. Nah, untuk cash balance per bank statement ini kita ambilnya dari nilai statement of financial position di sini, yaitu 2.790.715.
Nah, ini silakan simpan di sini. Oke, kemudian cash balance per book. Ini lihatnya dari worksheet juga. Ini dari worksheet kolom trial balance yang ini, yang di debit. Nah, ini sama, kita isikan ke sini. Oke. Nah, kemudian penambahnya. Nah, ini penambahnya lihat dari soal AJ. Nah, untuk soal AJP-nya, kita lihat yang poin 9, yang ada bacaannya rekonsiliasi bank. Nah, jadi interest income ini, nah interest income yang ini sebagai penambah. Kemudian ITA 4 ayat 2 expand ini less pengurang, bank service charge juga pengurang. Ini tinggal disalin aja, nominalnya langsung dicantum. Nah, ini kan tinggal desain aja ya, sama ya. Nah, kemudian tinggal dijumlahkan aja di sini. Ini pengurang ini dijumlahkan hasilnya berapa. Kemudian nominal cash balance per book ditambah interest income dikurangi dengan pengurang yang ini. Hasilnya berapa? Nanti antara cash balance per book dengan bank statement itu nominalnya harus sama. Nah, itu cara mengerjakan bank rekonsiliasi. Setelah mengerjakan bank rekonsiliasi, langkah berikutnya adalah mengerjakan neraca atau statement of financial position.